Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Humas Polri terus menguatkan perannya dalam penyampaian informasi yang cepat, tepat, dan terpercaya kepada publik. Salah satunya melalui pelaksanaan rapat kerja teknis bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dan berikut laporan dari Bribda Putri Aljelita untuk Anda. Permisa Polri TV, saat ini saya berada di lokasi penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi jajaran Humas Polri untuk memperkuat solidaritas serta peran strategis dalam manajemen informasi dan pelayanan publik. Rakernis tahun ini mengangkat tema melalui optimalisasi manajemen media. Humas Polri siap mendukung kebijakan Kapolri dalam rangka mewujudkan program Astacita Presiden RI menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menegaskan komitmen Humas Polri untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, transparan, dan terpercaya kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, Polda Kepulauan Bangka Belitung menekankan pentingnya penguatan digital policing, peningkatan kapasitas SDM Humas, hingga pemanfaatan teknologi media yang responsif terhadap dinamika ruang publik. Sejumlah kegiatan dilakukan mulai dari penjelasan masing-masing subbit, pelatihan penulisan, pelatihan fotografer, serta pengembangan konten kreatif Humas Polri, sampai dievaluasi kinerja kehumasan di lingkungan Polda dan Polres jajaran. Melalui Rakernis ini, Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung diharapkan semakin adaptif, profesional, dan inovatif dalam mendukung program presisi serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dari Polda Kepulauan Bangka Belitung, saya Bribda Putri melaporkan. Pemirsa, dalam rangkaian apel Kasatwil Polri 2025, Kompolnas RI memberikan apresiasi terhadap ragam model pelayanan unjuk rasa yang dikembangkan Polri. Pendekatan baru yang lebih humanis, terstruktur, dan didukung teknologi dianggap sebagai kemajuan signifikan dalam penegakan hak berpendapat di muka umum. Ketua Harian Kompolnas Republik Indonesia, Irjen Polisi Purnawirawan Arief Wicaksono Sudiotomo menilai perubahan paradigma Polri dari pola pengamanan menjadi pola pelayanan unjuk rasa terlihat jelas dalam simulasi yang diperagakan pada apel Kasatwil. Mulai dari pengaturan alur massa, kehadiran negosiator dan psikolog, hingga tahapan eskalasi yang tersusun rapi menggambarkan kesiapan Polri dalam memberikan pelayanan yang berstandar HAM. Kompolnas juga menilai pemanfaatan teknologi dan inovasi taktis dalam penanganan unjuk rasa, termasuk koordinasi kendali Kapolres hingga Komandan Brimob, menunjukkan progres Polri dalam modernisasi pengendalian massa. Kami hari ini diberi kesempatan untuk hadir di acara apel Kasatwil yang diperagakan tadi. Penanganan pelayanan unjuk rasa itu sangat luar biasa karena banyak perubahan-perubahan dibandingkan ketika kami menghadapi langsung unjuk rasa. Pada saat itu kami Wakapolres Jakarta Timur tahun 98. Jadi sekarang sudah banyak kemajuan teknologi yang didukung dengan teknologi maupun daripada inovasi improvisasi dari Polri itu sendiri. Seperti halnya tadi dikedepankan pelayanan dari mereka titik kumpul sampai ke titik tujuan. Apa yang mau disampaikan ada negosiator, kemudian juga didampingi oleh psikologi. Nah, kemudian tahapan-tahapan dari ketertiban sipil, kemudian ada kurang tertib, kemudian sudah mulai meningkat sampai terakhir ada kerusuhan massa, kerusuhan yang besar, alih ganti baik kendali oleh Kapolres kemudian oleh Komandan Brimob. Itu sudah bagus sampai terakhir ada penangkapan dari pelaku unjuk rasa yang bisa ditangani dengan baik waktu dia korban. Kemudian pada saat eksekusi penangkapan pelaku unjuk rasa yang membakar-bakar tadi sudah berlangsung dengan baik, tidak ada pelanggaran hak asasi manusia karena mereka maksud kami mereka tuh dari Polri pun sudah bisa melaksanakan sesuai dengan aturan SOP dan ini akan menjadi paradigma baru dalam penanganan atau pelayanan unjuk rasa ke depan.
Menurut Kompolnas, simulasi penanganan UNRAS yang ditampilkan Polri telah menggambarkan penerapan prosedur secara konsisten, mulai dari penanganan masa tertib hingga penindakan terukur pada pelaku yang melakukan tindakan berbahaya. Seluruh tahapan dinilai berjalan sesuai SOP tanpa melanggar prinsip HAM. Kompolnas menyampaikan, transformasi yang diperagakan Polri ini dapat menjadi paradigma baru pelayanan unjuk rasa di Indonesia, di mana massa dipandang sebagai bagian dari partisipasi warga negara yang harus dilayani secara profesional, proporsional, dan humanis. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Pusat Studi Terorisme Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian STIK Lemdiklat Polri mempertegas komitmennya dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme berbasis riset, pendidikan hingga pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Terorisme STIK Lemdiklat Polri, Komjen Pol Purnawirawan Riko Amelza Daniel dalam peresmian 3 pusat studi STIK pada Kamis pagi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Tekla Siati, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi. Pusat Studi Terorisme Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian STIK Lemdiklat Polri mempertegas komitmennya dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme berbasis riset, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat. Kepala Pusat Studi Terorisme STIK Lemdiklat Polri, Komjen Pol Purnawirawan Riko Amelza Daniel, mengatakan bahwa radikalisme dan terorisme merupakan ancaman nyata terhadap keutuhan NKRI dan peradaban manusia. Ia menyebut bahwa bibit radikalisme muncul dari intoleransi yang kemudian berkembang menjadi ideologi kekerasan. Melansir data dari BNPT dan Indonesia Knowledge Hub yang menunjukkan pergeseran pola radikalisasi yang semakin tertuju kepada perempuan, remaja, dan anak-anak. Segmentasi ini dianggap lebih rentan dipengaruhi sehingga kerap dijadikan pintu masuk untuk proses regenerasi gerakan radikal. Program kerja Pusat Studi Terorisme STIK Lemdiklat Polri disusun berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengembangan kurikulum S1 hingga S3, kuliah umum, dan kunjungan edukatif. Dalam bidang penelitian, riset dilakukan bersama BNPT dan berbasis data Indonesia Knowledge Hub dengan lebih dari 800 putusan terorisme. Sementara itu, di bidang pengabdian masyarakat, Pusat Studi berkolaborasi dengan Duta Damai, Sekolah Damai, hingga Desa Siap Siaga, serta terus memperkuat kolaborasi strategis dengan BNPT, Universitas Nasional, dan mitra internasional. Kajian-kajian mulai upaya pencegahan sudah kami siapkan ininya, kemudian bidang penegakan hukum, bidang kerjasama nasional, kemudian produk. Ini yang perlu kami laporkan Pak Moderator kepada Bapak Ketua STIK. Bapak Ketua STIK mohon izin, produk daripada kajian kita dari Pusat Studi Terorisme ini, yang pertama adalah kami ingin mewujudkan PTIK ini menjadi pelopor menjadi kampus pelopor kebangsaan. Kampus yang penuh dengan cinta damai, yang anti kekerasan, kampus yang mengajarkan toleran. Dan kedua, PTIK menjadi role model menjadi kampus kebangsaan dari 46 kampus Polri. Di Polri kurang lebih sekarang ada 46 kampus, dia menjadi role model PTIK. Dan selanjutnya, 46 kampus Polri ini menjadi role model bagi sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian kita memiliki kurikulum dan selanjutnya. Kepala Pusat Studi Terorisme STIK Lemdiklat Polri, Komjen Pol Purnawirawan Riko Amelza Daniel menekankan bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan kunci pembangunan ketahanan bangsa. Melalui pengetahuan, masyarakat dapat melawan intoleransi, menolak radikalisme, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang damai. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV.